Pada chapter 9, di situ ada yang namanya teks berjudul buffalo. Apa itu buffalo? Kerbau. Bukan cow. Beda dengan cow. Cow itu apa? Cow? Sapi. Banteng bulls. Red Bulls. Jadi kalau kerating dengka ada Red Bulls, berarti banteng merah. Nah, itu. Yang kita bahas adalah buffalo. Apa itu chapter 9? Tadi yang sudah kita sempat bicarakan adalah mempelajari tentang fenomena alam, benda, hewan, fenomena sosial, agar atau bertujuan untuk memberi gambaran umum tentangnya, tentang yang dibahas itu. Sekarang dari chapter 9 ini yang dibahas adalah tentang report text. Apa itu text report? Lebih mendekati ke deskriptif. Pernah kalian belajar tentang teks deskriptif? Di kelas berapa? Kelas 7, kelas 8, bahasa Indonesia kan ada tes deskripsi kan? Kelas 9 ini ada kan tes deskripsi? Iya kan? Apa sih tes deskripsi? Sesuatu. Sekarang saya bilang gini, saya punya sebuah spidol. Saya punya sebuah spidol. Spidolnya tutupnya berwarna hitam, dominan dengan warna putih, ada tulisan bold marker, ada tulisan merek Snowman. Yang satu lagi, spidol digunakan untuk menulis. Manusia menggunakan ini untuk sifatnya administrasi. Berdasarkan kegunaannya biasanya di kantoran, di sekolah. Dan fungsi daripada spidol adalah untuk menjembatani materi ataupun ilmu yang akan ditransfer dari narasumber ke orang yang melihat atau mendengarkan. Nah, apa yang membedakan antara dua gambaran itu? Yang satu spidol yang pertama atau yang kedua? Yang pertama itu apa? Yang dijelaskan. Ciri-ciri fisiknya, visual kan? Tetapi kalau yang kedua, fungsi, kegunaan. Nah, inilah yang kita bahas di report text. Yaitu mendeskripsikan sesuatu. Sesuatu tadi bisa dia benda ya. Apalagi hewan. Apalagi iya, fenomena alam, kemudian dan sosial. Secara umum. Mendeskripsikan suatu hewan, benda, hewan, fenomena alam, dan sosial secara umum. Sekarang, apa ya kira-kira ciri daripada kalau report text ini dalam bahasa Inggrisnya? Terutama dia tentunya dia menggunakan kalimat berbentuk simple present. Dari mana kita tahu bentuk simple present tense? Ini merupakan cirinya. Ciri-ciri kebahasaan. Kita lihat. Are. Ya kan? To be daripada simple present. Kemudian apa lagi? Kata kerjanya identik dengan kata kerja pertama. Ini are. Kenapa ada found? Itulah gunanya kalian belajar materi sebelumnya tentang kalimat pasif. Water buffalo are found in the weather area of Asia. Kerbau air ditemukan di daerah basah benua Asia. Ya kan? Kemudian dia identik, penggunaan are ini identik dia. Itulah yang bentuknya simple
present. Ciri kebahasaan yang dipakai untuk report text. Jadi dia report text ini mendeskripsikan secara umum tentang sesuatu. Yang kita bahas di sini adalah buffalo. Buffalo itu bagian dari apa? Hewan atau animals. Dalam sebuah teks berbentuk report yang dideskripsikan secara umum, bukan ada satu kerbau warna putih itu yang dideskripsikan, bukan itu. Tapi dia secara umum. Ada yang kerbaunya Afrika, ini Afrika kan? African buffalo. Live, kata kerja pertama. Tinggal dalam bentuk kelompok dalam ratusan. Biasanya dekat air. Mereka they love follow in mud. Mereka suka berendam di lumpur. Bukan berendam. Ayo, gapnya bang gitu kan. Nah, kenapa dibagi menjadi dua paragrafnya? Karena dia punya struktur daripada teks. Kalau deskripsi teks, dia ada yang namanya ide, identification dan description. Narrative, oncom resto, orientation, complication dan resolution. Kalau yang report text, strukturnya kita kenal dengan gede banget. General. Yang pertama adalah general classification atau klasifikasi umum. Identiknya dengan perkenalan. Perkenalan, apa yang ini perkenalkan? Perkenalan daripada objek yang akan dibahas dalam description nantinya. Perkenalan objek yang akan dibahas. Dalam general classification secara umum, ya, klasifikasi umum, ini namanya klasifikasi umum ya. Perkenalan objek, apa yang akan diperkenalkan? Contoh ini, apa yang diperkenalkan? Buffalo, big, strong, colornya, warnanya gelap. Kerbau, besar, kuat, berwarna gelap. Hewan yang berwarna, mamalia yang berwarna gelap. With huge horn, dengan huge horn, tanduk yang besar. African buffalo, kerbau Afrika, tinggal dalam bentuk kelompok ratusan, ya, tinggal sebanyak ratusan dalam bentuk kelompok, biasanya dekat air, dan sebagaimana mereka suka berendam di lumpur. Kerbau Afrika mempunyai very bad tempers. Tempers itu apa? Sifat yang buruk. Maksudnya tidak jinak ya gitu ya. Jadi manusia have never, tidak pernah mencoba untuk memeliharanya. Ya, tem ini kan jinak. Jadi dia tidak pernah mencoba untuk memeliharanya sebagai hewan yang jinak, hewan peliharaan. Itu kerbau Afrika. Beda lagi dengan kerbau Asia. Yang dibahas di sini adalah general classification, pengenalan secara umum. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Baru kita yang D-nya adalah description. Apa itu description? Deskripsi atau penjelasan. Kalau kita kenal adalah penjelasan. Penjelasan baik dia secara fisik, masuk ini baru. Kualitasnya, karakteristiknya, sifatnya, ini untuk benda hidup. Apa maksudnya benda hidup? Hewan, ya kan? Untuk benda mati gimana? Kalau benda mati dia fungsi atau kegunaan.
Tapi bisa juga fungsi atau kegunaan untuk benda hidup. Contoh, fungsi daripada kegunaan. Kegunaan ini apa yang saya bilang tadi kan? Benar tak? Untuk menulis benda mati kan? Kita lihat penjelasannya. Tolong diperhatikan. Kerbau air ditemukan di daerah basah di Asia. Ini udah mendeskripsikan bagian kerbau air. Beda dengan kerbau Afrika tadi. Dia menjelaskan secara umum aja di sini bahwa kerbau ini rata-rata warnanya gelap, yang pasti kuat, yang pasti dia besar, ya kan? Pasti tanduknya panjang. Kalau tanduk pendek berarti dia kau. Apa kau? Sapi. Gitu. Nah, dari kerbau air ini ditemukan di area yang basah, wet, basah. Few are found, beberapa ditemukan di daratan yang liar sekarang. Dan mereka kebanyakan dipelihara sebagai hewan ternak. Kerbau air atau water buffalo have been domesticated for 3,000 years. Maksudnya sudah berada di sini sejak selama 3.000 tahun. Mereka they are used to pull carts. Mereka digunakan untuk pull cart, menarik gerobak dan plow, bajak. Kadang-kadang pertanian yang tradisional masih pakai kerbau untuk membajak sawah. Kadang-kadang juga ngangkut padi juga pakai gerobak, pakai kerbau. Tetapi they can be kept for their milk. Mereka bisa diambil susunya, daging, susu. Mereka bisa diambil untuk dagingnya, susunya, and hides. Dan apa hides? Kulit. Jadi kata lain daripada skin itu adalah hides. Kulit. Tapi hides identik dengan animal, beda dengan skin. Skin identik dengan human atau manusia. Only few survive. Hanya beberapa yang hidup selamat di alam liar di Asia. Tetapi kerbau release to run free, dibebaskan untuk hidup bebas di swamp. Apa swamp? Rawa-rawa. Di rawa-rawa di Northern Territory of Australia. Di mana? Di bagian teritori bagian utara Australia. Inilah deskripsinya. Klasifikasi umumnya ini perkenalannya. Jadi identiknya yang diperkenalkan itu adalah kerbau. Kerbau secara umum. Dia tidak membedakan nak kerbau Afrika, nak kerbau air, nak kerbau Asia, kerbau Thailand. Ya. Yang penting dia kerbau secara umum. Itu maksudnya daripada teks report. Satu lagi. Saya tulis di sini ya. Kalau tujuan teks deskriptif adalah to describe about something, kalau teks berbentuk naratif adalah, kalau tujuan komunikatifnya, what is the purpose of the text? Sangkuriang kemarin. To entertain the readers. Tapi kalau report text ditanyakan tujuan daripada teksnya, atau biasanya ditanyakan what is the purpose of the text. Tanda tanya. Purpose bisa dia aim atau goal. Apa tujuan teks daripada teks report? Biasanya jawabannya adalah general. General. Apa maksudnya? Mendeskripsikan tentang titik-titik secara umum. Pertanyaannya, kalau judulnya ini berarti apa yang ditanyakan? What is the purpose of the text? Ini judulnya.
Jawabannya adalah to describe about buffalo in general. Kalau yang judulnya tentang boat marker, berarti jawabannya to describe about boat marker in general. Kalau ditanyakan bats, ada bat di situ di bukunya. Apa bat? Kelelawar. Kalau ditanyakan teks tentang bats, berarti mendeskripsikan about bats in general. Inilah yang namanya teks berbentuk report, tapi beda dengan yang namanya deskriptif. Kalau deskriptif menjelaskan secara fisik. Paham nggak kira-kira? Kalau report menjelaskan secara umum. Itu yang membedakan. Kira-kira bisa sampai sini? Intinya penguasaan vocabulary. Tapi lebih enak. Kenapa? Karena dia menggunakan bentuk simple present tense. Yang biasanya identik dengan to be, or, atau is. Dia punya have atau has. Yang artinya mempunyai atau memiliki. Gitu. Ya kan? Seperti itu. Any question? Ada pertanyaan? No? Sebelum kita kembali ke teks berbentuk bats, yang bats kamu tentukan general classification-nya apa nantinya, dari mana sampai mana, kemudian kamu jelaskan lagi deskripsinya apa, penjelasannya, penjelasan secara kualitas ataupun karakteristik sifat daripada bats itu apa, ya kan? Yang ada pada halaman 147.